Jaya resmi dimulai pada 17 November dan akan berlangsung hingga 30 November 2025 di seluruh wilayah hukum Polres Metro Bekasi. Pada hari pertama pelaksanaannya, jajaran Satlantas Polres Metro Bekasi telah turun langsung melaksanakan langkah preventif, edukatif, dan persuasif kepada masyarakat, sekaligus tetap memaksimalkan penegakan hukum melalui etelestatis dan mobile. Hari ini kita akan berbincang langsung dengan Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, Kompol Sugihartono, untuk mengetahui bagaimana analisa dan evaluasi pelaksanaan Operasi Zebra Jaya yang memasuki hari ketiga kemarin. Apa saja temuan di lapangan, respon masyarakat hingga strategi ke depan. Selamat pagi Pak Kasat Lantas. Selamat pagi, Mbak. Bapak, apakah pelaksanaan hingga hari ketiga kemarin berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan oleh Satlantas Polres Metro Bekasi? Alhamdulillah, Pak, untuk pelaksanaan operasi Zebra Jaya Polres Metro Bekasi berjalan dengan lancar. Perlu kita sampaikan, Mbak, bahwa Metro Bekasi sesuai dengan TR dari Pak Kapolri bahwa pelaksanaan operasi Zebra Jaya itu terhitung mulai tanggal 17 November hingga tanggal 30. Dalam kegiatan tersebut itu ada target operasi, tempat lokasi, dan sebagainya. Nah, untuk tahun ini, Mbak, tahun ini ada 11 target operasi yang dilaksanakan. Yang pertama, seperti yang disampaikan tadi, pertama yaitu antisipasi balap liar, kemudian lawan arus, kemudian memakai helm tidak sesuai dengan standar SNI, kemudian berboncengan lebih dari satu, knalpot brong, kemudian pengendara dipengaruhi alkohol, kemudian melebihi batas kecepatan, pengendara di bawah umur, pengendara menggunakan handphone, dan yang sekarang lagi viral itu fenomena terkait kendaraan bermotor roda 2 itu tanpa plat nomor, Mbak. Dan yang terakhir dari ke-11 itu penegakan terhadap plat nomor rahasia atau dari Departemen Konsulat. Itu, Mbak, itu yang terkait target operasi. Kemudian dari Polres Metro Bekasi tentunya dalam kegiatan ini ada dibentuk Satgas, Mbak. Di sini ada 4 Satgas yang dalam pelaksanaan operasi Zebra, yaitu pertama Satgas Preemptif, Satgas Preventif, Satgas Penegakan Hukum, dan Satgas Banom. Dalam kegiatan tersebut, kami dibantu dari stakeholder yang ada, yaitu dari Pemda, itu dari unsur Dinas Perhubungan, unsur Dinas Pendidikan, Satpol PP, Bina Marga, dan dari unsur TNI, Mbak. Itu konsep kegiatan Operasi Zebra Jaya 2025 ini, Mbak. Sejauh ini bagaimana respon masyarakat hingga hari ketiga operasi berlangsung? Apakah cukup kooperatif? Alhamdulillah, Mbak, karena ini penegakan hukumnya peneguran sehingga respon dari masyarakat positif. Karena pola pembinaan kami apabila ada pelanggar, kami sampaikan bahwa mereka melakukan pelanggaran apa sehingga dari rasa empati kita kepada mereka itu menggugah, Mbak. Sehingga apa yang menjadi pelanggaran untuk kedepannya mereka tidak menjadi pelanggaran lagi. Sehingga tidak ada penegakan manual, tapi kita secara humanis yaitu menekan peneguran aja, Mbak, atau himbauan. Jenis pelanggaran apa saja Pak yang paling banyak ditemukan hingga hari ketiga kemarin? Ada berapa jenis pelanggaran. Yang pertama itu lawan arus, kemudian menggunakan helm tidak standar SNI, dan di Polres Metro Bekasi kan ada berapa lingkungan sekolah. Nah, ini banyak anak-anak sekolah yang berkendara di bawah umur, Mbak. Ini salah satu target operasi kami juga. Bagaimana efektivitas pendekatan yang dilakukan oleh jajaran Satlantas Polres Metro Bekasi, yakni tadi sudah dijelaskan mulai dari preventif, edukatif, dan humanis yang diterapkan oleh para personel di lapangan? Tentunya kami melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik yang terorganisir maupun tidak. Dengan cara kita hadir di tengah masyarakat, seperti di perusahaan, kami kan ada beberapa kawasan, kita hadir di sana, kemudian ke sekolah-sekolah, sehingga kita memberikan edukasi, yaitu safety riding terhadap mereka, Pak. Sehingga mereka tahu bahwa apa kewajiban dalam pengendara, kemudian agar tidak terjadi pelanggaran maupun laka lantas, Mbak. Setelah analisa dan evaluasi hari ketiga kemarin, Pak, strategi apa yang akan ditingkatkan untuk hari-hari berikutnya? Jadi gini, Mbak, temuan kami di lapangan bahwa paling banyak itu kan pelanggar dari
di bawah umur ya. Tentunya itu kan anak-anak atau adik-adik kita pelajar, sehingga kami hadir di sana memberikan penyuluhan kepada sekolah-sekolah, menghimbau bahwa karena memang keterbatasan alat transportasi yang ada, moda transportasi, sehingga kita himbau pada saat mereka menggunakan kendaraan tentunya harus dilengkapi dengan helm, kemudian jaket, sehingga untuk perlindungan kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, di Polres Metro Bekasi kan ada 3 lokasi target operasi. Nah, di sana kita tempatkan anggota sehingga pelanggaran apapun penyebab laka lantas bisa diminimalisir, Mbak. Sebagai Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, adakah pesan khusus bagi para pengendara agar dapat menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas? Silakan, Pak. Baik, Mbak. Tentunya sebelum kami berpesan bahwa Polres Metro Bekasi, wilayahnya itu kan cukup luas, ada 23 kecamatan, terbagi 17 posek. Dari situ, Mbak, data laka yang kurun waktu Januari sampai Oktober itu ada 1.318 kasus. Dengan korban meninggal itu cukup tragis, Mbak, ada sekitar 90, luka berat itu ada 157, kemudian luka ringan itu ada 1.614 sekian. Itu penyebabnya atau faktornya manusia, sehingga kami berpesan, baik nanti melintas di wilayah hukum Polres Metro Bekasi atau di penggal jalan manapun, tentunya karena faktor manusia utama, yaitu 90% penyumbang laka lantas, kami himbau untuk konsentrasi, Mbak. Itu yang pertama. Kedua, bila mana pada saat akan pindah lajur, jadi melihat kanan, kiri, atau belakangnya, sehingga tidak terjadi laka lantas. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya pelanggaran itu penyebab utama laka lantas, sehingga mohon kiranya para pengendara untuk tertib berlalu lintas. Itu, Mbak, pesan dari kami. Baik, terima kasih Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, Kompol Sugihartono telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat pagi dan salam presisi. Selamat pagi, Mbak.